Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Nabila Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna, karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Jam menunjukkan pukul 05.30 pagi. Aku bangkit dari tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang masih gelap, hanya diterangi sedikit cahaya fajar dari celah tirai. Seperti biasa, agendaku memulai hari dengan menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal, dan memandikan anakku Dafa, yang masih berusia 3 tahun. Sementara itu, suamiku Rian masih tertidur lelap. Aku sempat menatapnya, berharap ia akan segera bangun dan ikut membantuku. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, harapan itu hanya berakhir pada kecewa yang kutelan sendiri. Meski aku tahu ini tidak adil, aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia lelah, mungkin dia belum sempat bangun, mungkin, "Mas, tolong bangun ya. Hari ini aku harus berangkat lebih pagi. Ada presentasi penting di kantor." Bisikku sambil menggoyangkan bahunya pelan. Rian mengerang malas, lalu duduk sambil mengucek matanya. Iya. Aku yang jaga Dafa hari ini kan? Aku tersenyum lega. Iya, seperti biasa ya. Jangan lupa kasih dia makan, dan kalau ngantuk tidur siang bareng. Aku sudah siapkan semua perlengkapannya di meja makan. Kupeluk Dafa erat sebelum berangkat. Hati kecilku selalu terasa berat meninggalkannya, tapi pekerjaan adalah hal yang tak bisa kutinggalkan. Aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan besar. Tanggung jawab besar menantiku setiap hari, tapi aku melakukannya dengan ikhlas demi masa depan keluarga kami. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku sempat memikirkan kembali Rian. Sudah setahun lebih ia tidak bekerja tetap. Katanya, masih berusaha membangun usaha online, tapi hasilnya tak pernah kelihatan. Tapi karena aku percaya padanya, aku tak pernah mengungkit atau mengeluh. Bagiku, yang penting dia menjaga anak kami dengan baik. Aku bahkan merasa bersyukur, karena tak semua ibu pekerja bisa menitipkan anaknya pada ayah kandungnya sendiri. Sesampainya di kantor, aku disambut dengan sapaan hangat dari rekan-rekan kerja. Aku menjalani hariku seperti biasa, penuh semangat dan profesionalisme. Dalam hati, aku merasa bangga bisa membagi peran sebagai ibu, istri, dan wanita karier. Namun aku tak tahu bahwa harapan yang kupupuk itu perlahan akan diruntuhkan oleh kenyataan yang menyakitkan. Bahwa di saat aku bersusah payah mencari nafkah dan percaya penuh pada suamiku, diam-diam ia telah mengkhianati kepercayaan itu. Hari itu adalah hari Jumat, hari paling padat di kantorku. Presentasi bertumpuk, rapat maraton dari pagi hingga sore. Tapi di tengah kesibukan, pikiranku sesekali melayang pada Dafa. Aku yakin Rian menjaganya seperti biasa, karena tadi pagi pun dia terlihat santai di rumah. Namun sore itu, entah kenapa, aku ingin menjemput Dafa sendiri. Saat aku tiba di tempat penitipan anak, langkahku melambat. Kenapa Dafa ada di sini? Aku menatap dari kejauhan, melihat anakku bermain sendiri di pojok ruangan. Wajahnya lelah dan murung. Dia tidak seperti biasanya yang ceria. Aku langsung menghampiri, memeluknya erat. "Dafa sayang, kok di sini?" Tanyaku pelan. Sebelum Dafa menjawab, seorang pengasuh bernama Bu Sinta mendekat. "Bu, hari ini bukan pertama kali loh Dafa dititipkan di sini. Sudah beberapa minggu ini Bapak yang mengantar." Aku menatapnya, tercengang. "Apa maksud Ibu? Suami saya yang menitipkannya di sini?" "Iya, kami pikir Ibu sudah tahu. Bahkan kadang Dafa ditinggal dari pagi sampai sore, padahal tempat ini cuma untuk jam tertentu." Kami sempat merasa khawatir. Dek, rasanya jantungku seperti ditusuk. Rian tidak pernah mengatakan hal ini padaku. Dia selalu bilang menjaga Dafa sendiri di rumah, bahkan kadang katanya mereka main di taman kompleks. Aku berusaha menguasai diri, meskipun perasaan kalut mulai mendesak. Saat ku bawa Dafa pulang, bocah kecil itu menggenggam jariku erat. "Mama, Dafa sering ngantuk di sini, dingin. Tapi Papa bilang Mama sibuk kerja, makanya Dafa di sini aja." Aku menelan ludah. Tak menyangka anak sekecil itu sudah mulai mengerti tentang dunia yang begitu kejam padanya. Sesampainya di rumah, Rian sedang duduk santai di sofa, memainkan ponselnya. Aku meletakkan tas dengan keras, menahan emosi yang membuncah. "Mas, aku baru dari tempat penitipan anak." Ia menoleh sekilas. "Oh ya? Ya baguslah kalau kamu jemput sekalian."
Aku tanya baik-baik. Kamu sering titipin Dava di sana. Sejak kapan? Enten kenapa tidak bilang apa-apa ke aku? Rian tampak tak nyaman. Ya, dari beberapa minggu lalu. Aku juga butuh waktu sendiri. Nggak bisa terus-terusan sama anak terus. Lagian dia aman di sana kan? Aku tak bisa menahan air mata. Kau bilang butuh waktu sendiri? Untuk apa, Mas? Sementara aku banting tulang di kantor demi kita semua. Udahlah, jangan dibesar-besarkan. Jawabnya ringan, tanpa rasa bersalah. Tatapannya kosong. Dan detik itu juga aku sadar, ada sesuatu yang lebih besar disembunyikannya. Waktu sendiri itu bukan waktu istirahat biasa. Ada sesuatu yang atau seseorang yang mengisi hari-harinya. Dan aku akan mencari tahu siapa. Malam itu aku sulit tidur. Dava sudah terlelap di pelukanku, tapi pikiranku terus berkecamuk. Rian tertidur di samping kami dengan wajah seolah tanpa dosa. Di benakku hanya ada satu pertanyaan besar. Waktu yang dia sebut butuh sendiri, itu sebenarnya digunakan untuk apa? Aku memutuskan mengambil langkah. Saat Rian sedang mandi pagi harinya, aku mengambil ponselnya diam-diam. Untungnya, aku tahu pola sandi yang digunakan. Tanggal ulang tahun Dava. Begitu ponsel terbuka, napasku tercekat. Di aplikasi pesan singkat, ada satu nama yang membuat dadaku langsung sesak. Sayang Livia. Jari-jariku gemetar saat membuka pesan-pesan mereka. Ada ratusan obrolan, foto-foto selfie mereka berdua, dan bahkan video pendek saat mereka tertawa bersama di sebuah restoran mahal. Pesan-pesan itu tak hanya menyakitkan, tapi juga menjijikkan. Hari ini aku titipin bocah itu lagi, sayang. Kita bisa bebas seharian. Kamu emang paling pinter, Mas. Aku suka kamu yang begini. Perhatian banget. Mataku panas. Nafasku mulai berat. Jadi selama ini Dava hanya menjadi penghalang bagi kelancaran perselingkuhan mereka. Anak yang harusnya dilindungi malah dikorbankan demi hubungan kotor. Rian keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Melihatku duduk dengan ponsel di tangan, ia langsung panik. Lia, kamu ngapain pegang HP-ku? Aku baru tahu, Mas. Ternyata kamu bukan cuma titipin anak kita. Kamu juga titipkan kehormatan keluargamu ke pelukan wanita lain. Aku bisa jelasin. Serunya buru-buru, mencoba meraih ponsel dari tanganku. Tapi aku berdiri, menepis tangannya, menatapnya penuh amarah. Jelaskan, apa yang bisa dijelaskan dari foto-foto ciuman kalian di mobil? Atau chat mesra kalian saat anakmu? Sendiri terkurung di tempat penitipan berjam-jam, Rian hanya terdiam, seperti pencuri yang tertangkap basah. Tak ada pembelaan yang bisa menyelamatkan wajahnya yang kini penuh kepanikan. Aku menahan tangis di depan Dava yang sudah mulai bangun karena mendengar keributan. Ku peluk anakku erat dan ku bisikkan pelan. Maafkan Mama, Nak. Selama ini Mama terlalu percaya pada orang yang salah. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak berangkat ke kantor. Bukan karena sakit, tapi karena hatiku hancur total. Aku tahu ini bukan hanya pengkhianatan seorang suami. Ini pengkhianatan terhadap keluarga, terhadap anak yang belum bisa membela dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku yakin ini baru permulaan dari luka yang akan lebih dalam. 2 hari setelah pertengkaran besar itu, rumah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Rian bersikap seolah tak terjadi apa-apa, mencoba bersikap biasa, bahkan kembali bercanda dengan Dava seolah dia bukan ayah yang tega menitipkan anaknya demi bermain cinta. Tapi aku tahu semua itu hanya topeng. Dan aku sudah tidak mau lagi menjadi wanita bodoh yang terus-terusan ditipu. Diam-diam, aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang wanita bernama Livia itu. Melalui akun media sosialnya yang terbuka untuk publik, aku menemukan banyak hal yang membuat dadaku makin sesak. Foto-fotonya penuh kemewahan. Dari spa mahal, makan malam di restoran bintang 5, hingga liburan ke Bali dan Bandung dalam sebulan terakhir. Dan yang lebih menyakitkan, dalam beberapa foto, samar-samar terlihat sosok Rian. Kadang hanya bayangan di cermin, kadang hanya tangan yang menggenggam. Tapi aku tahu betul, itu tangan suamiku. Aku terus menggali informasi. Ternyata Livia adalah mantan teman kuliah Rian. Mereka sempat dekat, tapi dulu Livia menolak, karena Rian dianggap tidak punya masa depan. Ironis, sekarang setelah aku yang membantunya bertahan dan hidup layak, dia justru kembali pada perempuan yang dulu meremehkannya. Kupandangi foto-foto. Livia yang tampak begitu percaya diri dengan label entrepreneur muda sukses di bio Instagramnya. Tapi sesukses apapun dia,
Itu semua tak bisa menutupi fakta bahwa dia adalah seorang perusak rumah tangga orang lain. Aku tahu aku tak bisa hanya diam. Maka hari itu juga, aku memberanikan diri menelepon nomor yang pernah kulihat di daftar panggilan. Rian, Livia menjawab dengan nada manja. Hello, Mas, kamu kangen ya? Aku menarik napas dalam. Bukan Mas, ini istrinya Mas Rian. Atau lebih tepatnya, wanita yang kamu rampas suaminya. Hening sejenak, lalu suara Livia terdengar angkuh. Oh, akhirnya kamu juga tahu ya? Syukurlah. Daripada kamu terus hidup di dunia pura-pura. Aku terkesiap mendengar sikapnya yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Kau sadar nggak? Selama kalian bersenang-senang, anakku dititipkan seperti barang tak berharga? Livia tertawa kecil, sinis. Kalau kamu bisa kerja dan sukses, kenapa suamimu nggak boleh bahagia? Jangan terlalu egois jadi wanita, Bu. Kata-kata itu menusukku dalam-dalam. Jadi menurutnya, suamiku berselingkuh karena aku terlalu sukses, karena aku punya karier dan menghasilkan uang. Setelah menutup telepon, aku tak bisa berhenti menangis. Tapi di sela-sela isak tangis itu, aku juga merasakan amarah yang semakin membara. Ini bukan hanya soal cinta. Ini soal harga diri. Soal peran sebagai ibu, sebagai wanita yang dihina karena ia kuat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Ku genggam tanganku sendiri. Livia, Mas Ryan, kalian pikir aku akan diam? Kalian salah. Akan kubuat kalian tahu, wanita yang kalian remehkan ini bisa berdiri. Jauh lebih tinggi dari tempat kalian bermesraan sekarang. Hari itu adalah hari Minggu. Rian sudah pamit sejak pagi. Katanya ada urusan bisnis dengan rekan lama. Tapi aku sudah tak sebodoh dulu. Lewat aplikasi pelacak yang masih terpasang di ponselnya, aku tahu betul kemana dia pergi. Restoran rooftop di pusat kota, tempat yang sering dipakai orang berkencan atau merayakan momen romantis. Aku bersiap, mengenakan pakaian sederhana tapi rapi, menggandeng tangan Dava yang kini berusia 3 tahun. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan hal mudah. Tapi aku tidak ingin anakku terus menjadi korban dari pengkhianatan dan kepura-puraan. Saat aku dan Dava sampai di restoran itu, aku langsung melihat mereka, Rian dan Livia, duduk di balkon tertawa menikmati wine dan hidangan mewah. Livia menyender manja di bahu Rian, sementara pria yang dulu berjanji akan setia padaku itu terlihat tak punya rasa bersalah sama sekali. Langkah kakiku mantap. Beberapa mata tamu lain mulai menoleh saat aku muncul, menggandeng anakku yang kebingungan melihat ayahnya duduk dengan wanita lain. Mas Ryan, suaraku lantang, membuat kepala mereka serempak menoleh. Livia sontak melepaskan tangan dari lengan Rian. Rian berdiri terburu-buru, panik. Wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu. Lia, kamu ngapain kesini? Aku, yang seharusnya bertanya itu aku. Kau bilang ada urusan bisnis, Mas. Tapi rupanya bisnisnya adalah bersenang-senang dengan pelakor. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi tak nyaman. Tapi aku tak peduli. Tanganku menggenggam Dava lebih erat. Mas, anakmu ini kamu titipkan tiap hari? Nah, kamu biarkan sendiri hanya untuk bisa duduk di sini, berduaan dengan perempuan yang tahu-tahu menyebut dirimu sayang? Di mana hati nuranimu, Mas? Livia mencoba tersenyum sinis. Bu, bisa kita bicara baik-baik? Ini tempat umum. Aku menoleh padanya, tatapanku tajam. Tempat umum ya? Tepat, supaya semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Pelakor yang tidak hanya menghancurkan rumah tangga, tapi juga menyakiti seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Wajah Livia mulai memerah. Beberapa tamu mulai mengambil ponsel mereka, merekam adegan itu. Tapi aku tak gentar. Aku ingin mereka tahu bahwa seorang istri bukan boneka yang bisa disingkirkan diam-diam. Aku ingin Rian tahu bahwa aku bukan wanita yang akan diam saat anaknya sendiri diperlakukan seperti beban. Dava mulai menangis. Tangisannya menghancurkan sisa-sisa kesabaranku. Aku tidak akan memaafkanmu, Mas. Kataku pelan tapi tegas. Aku sudah mengurus surat cerai. Dan aku akan ambil hak asuh penuh atas anak kita. Karena kamu bahkan tak layak disebut ayah. Aku menarik Dava. Membawanya pergi meninggalkan restoran itu. Meninggalkan 2 orang yang sekarang hanya tinggal kenangan busuk dalam perjalanan hidupku. Hari itu aku menang bukan karena teriakanku, tapi karena keberanianku untuk tidak lagi diam. Beberapa hari setelah kejadian di restoran itu, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Meski awalnya ragu untuk menjawab, akhirnya aku angkat juga.
Berharap mungkin beliau akan mendukungku setelah mengetahui perselingkuhan Rian yang keterlaluan itu. "Lia, bisa kamu datang ke rumah?" Suara ibu mertua terdengar datar, tanpa sapaan lembut seperti dulu. Aku membawa Dava bersamaku. Meski hatiku masih terluka, aku ingin menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin. Aku tidak ingin anakku tumbuh dalam lingkungan penuh kebencian dan dusta. Sesampainya di rumah mertua, aku disambut dingin. Di ruang tamu sudah duduk ibu, bapak mertua, bahkan adik perempuan Rian. Tapi tak satu pun dari mereka menyapaku dengan hangat. "Lia, kami semua sudah tahu masalahmu dengan Rian," ucap ibu mertua akhirnya. Aku mengangguk pelan. Bagus kalau sudah tahu. Jadi ibu tahu bahwa Rian telah mengkhianati pernikahan kami, juga menyia-nyiakan anaknya sendiri. Namun bukannya simpati, yang kuterima malah tudingan. "Kenapa kamu mempermalukan Rian di tempat umum? Apa kamu sadar karena ulahmu itu, nama baik keluarga kami tercoreng?" Aku ternganga. "Jadi menurut ibu yang salah adalah aku, bukan Rian, yang tega berselingkuh dan menitipkan anaknya seperti barang di tempat penitipan. Hanya demi pacaran?" Bapak mertua ikut bicara, suaranya keras. "Kamu itu istri, tugasmu mendampingi suami, bukan sibuk kerja terus. Rian itu lelaki, wajar kalau dia mencari kenyamanan saat merasa diabaikan." Aku menggeleng tak percaya. Jadi semua pengorbananku selama ini tidak ada artinya. Aku yang bekerja keras membiayai rumah, belanja, sekolah anak. Semua dianggap tak berguna hanya karena aku tidak bisa duduk manis di rumah melayani. "Rian 24 jam?" Adik iparku memotong. "Sudahlah, Kak. Kalau memang nggak bisa jadi istri penurut, jangan salahkan Mas Rian cari yang lain." Air mata mulai mengalir dari mataku. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena amarah dan kecewa yang mendalam. "Terima kasih ya. Sekarang aku benar-benar paham. Kalian semua bukan hanya membela orang yang salah, tapi juga menghina perempuan yang memilih untuk kuat. Tapi tenang saja, aku tak butuh pembelaan dari keluarga yang bahkan tak tahu artinya adil." Aku berdiri sambil menggandeng tangan Dava yang hanya bisa memeluk bonekanya erat. Dava akan tumbuh tanpa didikan dari keluarga yang membenarkan pengkhianatan. Aku akan melindunginya dan aku janji, dia tidak akan tumbuh jadi laki-laki yang pengecut seperti ayahnya. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meski dada masih sesak. Tapi satu hal sudah kupastikan hari itu. Aku tidak akan lagi berjuang untuk orang yang buta oleh ego dan kemunafikan. Setelah keluar dari rumah mertuaku hari itu, aku menangis sepanjang jalan. Tapi saat sampai di rumah dan melihat Dava tertidur dalam pelukanku, tangisku berhenti. Ada satu kesadaran yang menghantamku keras. Aku tidak boleh lemah lagi. Jika Rian dan keluarganya bisa dengan tega menyalahkanku atas kehancuran rumah tangga ini, maka aku harus membuktikan bahwa mereka salah. Bahwa wanita yang mereka remehkan ini bisa bangkit bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor dengan semangat baru. Rekan-rekanku menyambutku hangat, apalagi mereka sempat mendengar gosip tentangku dan Rian lewat video yang tersebar dari restoran tempo hari. Tapi alih-alih malu, aku justru berdiri tegak. Aku mulai mengambil proyek besar yang sebelumnya. Aku tolak karena terlalu sibuk mengurus rumah. Aku mengambil kelas daring tentang manajemen investasi dan properti. Aku juga mulai menabung dengan lebih terarah untuk masa depan Dava dan untuk kebebasanku. Tak butuh waktu lama, kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Bos besar di kantor mengangkatku sebagai manajer divisi pemasaran, jabatan yang selama ini didominasi laki-laki. Gaji bertambah, tanggung jawab bertambah, tapi aku menikmatinya. Karena kini, aku bekerja bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi untuk menang. Aku juga mulai membangun akun media sosial yang khusus. Membahas tentang penguatan perempuan, kisah perjuanganku, dan bagaimana membesarkan anak sebagai single mother. Tak disangka, banyak perempuan yang merasa terinspirasi dan mulai mengikutiku. Suatu hari seorang ibu muda mengirim pesan. "Mbak Lia, saya juga ditinggal suami demi pelakor. Tapi setelah lihat perjuangan Mbak, saya jadi semangat lagi. Terima kasih sudah jadi cahaya untuk kami." Mataku berkaca-kaca membaca itu. Ternyata luka yang dulu kupikir hanya milikku, dirasakan banyak wanita lain juga. Tapi luka itu bisa menjadi sumber kekuatan bila kita tidak membiarkannya mengalahkan kita. Sementara itu, Rian mulai menunjukkan wajah aslinya di publik. Livia ternyata hanya mau bersama saat dia punya uang.
Saat Rian tak mampu lagi memenuhi gaya hidupnya, wanita itu meninggalkannya. Bahkan kabarnya sudah punya pria baru yang lebih kaya. Rian mulai menghubungiku, mulai dari minta maaf, menanyakan kabar Dava, hingga menyiratkan keinginan untuk kembali. Tapi kini, aku bukan lagi wanita rapuh yang bisa ditipu dengan kata manis. Aku sudah menjadi wanita mandiri, ibu tangguh, dan pemilik masa depanku sendiri. Aku balas pesannya dengan satu kalimat, "Terima kasih sudah membuatku sadar bahwa hidupku jauh lebih bahagia tanpamu." 3 tahun berlalu sejak perceraian itu. Banyak hal telah berubah. Aku, Dava, dan seluruh arah hidupku. Dari seorang istri yang diremehkan, kini aku berdiri sebagai pendiri agensi pemasaran digital dengan lebih dari 50 karyawan. Aku dikenal sebagai pembicara di seminar-seminar perempuan. Bahkan pernah masuk berita nasional karena gerakan sosialku untuk ibu tunggal. Tapi perubahan terbesar bukanlah kekayaanku, bukan pula popularitasku. Yang paling penting adalah, aku kini hidup damai, bebas dari luka masa lalu. Suatu hari, aku menjadi salah satu pembicara dalam acara tahunan bisnis dan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah kota. Nama dan fotoku terpampang besar di spanduk panggung utama. Tanpa kuduga, di antara kerumunan tamu undangan, aku melihat sosok yang begitu familiar. Ibu mertua, bapak mertua, dan Rian. Mereka duduk di barisan tengah, wajah mereka datar, tapi matanya tak bisa menutupi keterkejutan. Aku tersenyum, tidak ada dendam di hatiku, hanya kepuasan. Karena akhirnya mereka melihat sendiri, wanita yang dulu mereka hina dan usir kini berdiri jauh di atas. Setelah selesai membawakan materi, beberapa hadirin datang untuk bersalaman dan berfoto. Rian mendekat, wajahnya tak seberani dulu. Di belakangnya ibu mertuaku hanya menunduk. "Lia, boleh bicara sebentar?" Ucap Rian pelan. Aku menoleh, menatapnya tanpa rasa apapun. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Rian?" Nada formal itu membuat wajahnya makin pucat. "Lia, aku minta maaf. Aku salah, sangat salah. Semua yang kulakukan dulu aku sesali. Aku bodoh melepas kamu dan Dava. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku menatapnya lurus. "Kau tahu, Mas, kalau saja kau tidak menitipkan anak kita hanya untuk berkencan dengan pelakor, mungkin hari ini kita akan duduk bersama di bangku VIP, tapi takdir memilihkan jalan lain." Ibu mertuaku ikut berbicara, suaranya lirih, nyaris memohon. "Kami juga minta maaf, Lia. Dulu kami salah menilaimu. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang kami kira." Aku menarik napas pelan, menatap Dava yang sedang bermain di pojok ruangan bersama asistanku. Dava tumbuh jadi anak yang baik dan cerdas, bukan karena kalian, tapi karena aku tidak pernah menyerah. Dan dia tak butuh ayah yang hadir hanya saat hidup sedang sulit. Rian menunduk. Kali ini dia tidak membalas, tidak membantah, karena semua kata yang kubicarakan adalah kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Sebelum aku pergi, aku berkata pelan, tapi mantap. "Terima kasih karena sudah mengusirku. Karena dengan itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Dan kalian kehilangan aku selamanya." Aku menggandeng tangan Dava, meninggalkan mereka dalam diam dan penyesalan yang membekukan. Di luar gedung, cahaya matahari terasa hangat. Angin meniup lembut rambutku, dan Dava tersenyum sambil memeluk lenganku. "Mama hebat," katanya pelan. Aku tersenyum, "Dan kamu alasan Mama kuat." Hari ini itu, Mon, aku benar-benar menang. Bukan karena membalas dendam, tapi karena aku membuktikan wanita yang dihina bisa menjadi wanita yang berdiri paling tinggi.